Di sini gue pengen bahas tentang BlackRock, yaitu perusahaan dengan aset under management 10 triliun US dollar, yaitu aset manajer paling besar di planet bumi. Dan mungkin perusahaan yang kalian nggak tahu se-powerful ini. Gue akan mulai video ini dengan quotes dari Henry Kissinger. Siapa yang bisa mengontrol suplai makanan, itu mengontrol orang. Siapa yang bisa mengontrol energi, mengontrol negara. Dan siapa yang bisa mengontrol uang, itu mengontrol dunia. Gue sedikit gambaran kalian, seberapa besar BlackRock ini. 10 triliun US dollar aset under management dia, itu adalah 1/10 dari total perputaran ekonomi yang ada di dunia, yaitu 1/10 dari GDP dunia. Artinya apa? Jadi BlackRock ini punya suara untuk bagaimana sebenarnya dunia itu bisa bekerja, bagaimana cara perusahaan besar bekerja, mereka punya voting power dan mereka punya suara. Nah, BlackRock ini memiliki stake sebenarnya di banyak perusahaan, apalagi di S&P 500, karena salah satu produknya adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Jadi dia punya stake besar ya di perusahaan seperti Apple, Microsoft, Wells Fargo, Bank of America, Coca-Cola. Semua perusahaan besar yang kalian tahu itu ada stake besar BlackRock di dalamnya, bahkan 5% atau lebih biasanya. Hasil dari kepemilikan 5% ini adalah voting power yang dipunyai oleh para pemilik BlackRock terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berkuasa di Amerika. Yang banyak orang nggak tahu, ya BlackRock ini punya banyak hubungan dengan banyak negara dan juga dengan Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve. Dia punya hubungan yang sangat dekat, nanti akan gue jelaskan di belakang. Beberapa bailout yang dilakukan oleh BlackRock pada tahun 2008 dan juga recovery pas COVID. Kita tahu Bank Sentral ini memiliki power yang cukup kuat untuk mengubah yang namanya tatanan dunia. Dan BlackRock ini punya andil di dalam perubah itu. Di sini kan gue mau jelasin tentang perusahaan asset management. Untuk kalian bisa ngerti BlackRock ini, gue rasa kita harus balik waktu untuk belajar tentang foundernya dan CEO-nya, yaitu Larry Fink. Larry Fink ini dijuluki orang paling berkuasa di dunia keuangan oleh para petinggi Wall Street. Tapi mulainya sebenarnya nggak selalu begitu. When you started having those types of successes, the firm gave you more capital. We were taking bigger and bigger risks without the attended risk technology to navigate that risk. And in the second quarter of 1986, we lost $100 million. Nah, tahun 1986, setahun sebelum The Black Monday crash, Larry Fink itu kehilangan 100 juta US dollar. Jadi di saat semua orang lagi untung, Larry Fink rugi. Kita akan balik dulu. Waktu itu Larry Fink kuliah di UCLA dengan political science degree, berharap awalnya mau berkarir di bidang politik. Tapi takdir berkata lain dan dia akhirnya pergi ke Wall Street. Tahun 1983, abis kelar dari UCLA, Larry itu bekerja di First Boston sebagai bond trader atau trader obligasi. Ini merupakan sebenarnya waktu yang perfect waktu itu, karena mortgage atau cicilannya itu waktu itu masih ibarat bayi dan baru mulai. Karena skill yang hebat, dia menjadi manajer termuda di departemennya. Jadi dia adalah salah satu bond trader paling profitable di First Boston. Setelah Larry membukukan profit ratusan juta dolar, Larry Fink menjadi orang paling profitable di First Boston sampai tahun 1986. Di mana dia kehilangan tadi 100 juta dolar dalam satu quarter. Ini setahun persis sebelum kejadian Black Monday, di mana semua orang itu lagi making money gila-gilaan dan Larry hilang duit. Walaupun waktu quarter pertama dia bikin 130 juta dolar, tapi quarter selanjutnya kehilangan 100 juta dolar. Kita tahu di dunia private equity, hedge fund, high finance, ya, kehilangan uang ya, itu sama dengan kehilangan reputasi. Jadi reputasi yang dibuild sama Larry Fink bertahun-tahun, dia bikin First Boston jadi sebesar itu. Dengan hilangnya 100 juta dolar dalam satu kuartal di saat orang lagi cuan, semua orang melupakan dia. Jadi reputasinya Larry Fink waktu itu hilang ya, dan dia dipermalukan oleh firmnya sendiri dan mau dikeluarkan. Waktu itu tidak ada investment bank ya, satupun yang mau sentuh Larry Fink. Jadi dia basically pengangguran di umur 36 tahun. Karena dia mau keluar dari First Boston untuk akhirnya bikin bisnisnya sendiri. Karena dia akhirnya malu dan gak ada orang di Wall Street yang bahkan mau ngomong sama dia. Dengan reputasi yang jelek, waktu itu sangat sulit ya untuk Larry Fink untuk cari uang atau nge-raising capital untuk bikin firm barunya. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Stephen Schwarzman ya. Jadi Steve ini adalah CEO dari Blackstone, salah satu private equity group paling besar waktu itu. Jadi kalau kalian nonton interview salah satu dari Steve Schwarzman, dia pernah bilang bahwa kalau mau hire orang yang 10 ya, yang 10. Karena orang yang 10 itu akan pinter, akan bisa ngerti situasi, akan bisa jalanin bisnis sendiri, nggak usah disuruh-suruh, bahkan lebih pintar dari kita. Jadi always hire orang yang 10 ya, atau yang 10. Nah, dan Larry Fink ini adalah orang yang 10. Akhirnya setelah melihat kapasitas dan kemampuan dari Larry Fink, Steve bilang bahwa oke, dia akan berinvestasi 5 juta dolar di Larry Fink pada tahun 1988. Dan itulah awal mulai sejarah dari Larry Fink sampai menjadikan BlackRock aset manager terbesar di muka bumi. It took me a year and a half to assemble my thoughts, and I told the story to Steve Schwarzman and Pete Peterson, and they loved it, and they had more confidence in me than I had myself. They wanted to go right ahead. And we did that, and it all, we actually started making money within 2 weeks.
Jadi duit BlackRock itu awalnya dari Blackstone. Jadi investor pertamanya adalah Steve Schwarzman. Nah, rahasia besar sebenarnya kenapa BlackRock bisa sebesar ini adalah ETF mereka atau Exchange Traded Fund bernama iShares. Karena BlackRock itu sangat tech driven. Jadi pertama kali si Larry Fink itu jadi bond trader di First Boston, yang bikin dia sukses adalah dia mampu mengkomputerisasi. Jadi orang waktu itu masih banyak nulis-nulis, dia udah bikin sistemnya pakai komputer untuk bisa trading bonds. Nah, ini adalah sistem yang dibawa ke dalam BlackRock. Jadi waktu itu aset mereka itu tumbuh signifikan sehingga mereka mampu untuk jadi monopoli dan bisa beli kompetitornya. Jadi kompetitor BlackRock itu dimakanin satu persatu. Contohnya seperti Barclays ya kan, Merrill Lynch, bahkan intellectual property-nya nama iShares waktu itu bukan punya BlackRock, tapi itu dibeli sama mereka. Nah, ini adalah funds yang selalu disaranin sama orang-orang, contohnya seperti Warren Buffett untuk investasi di S&P 500 ya kan. If I had a choice today for a 10-year purchase of a 10-year bond at whatever it is, or 10 years, or buying the S&P 500 and holding it for 10 years, I'd buy the S&P in a second. Indeks S&P 500. Investasi di S&P 500. BlackRock ini juga bertumbuh karena waktu itu ada tren yang shifting antara aktif ke passive investor. Waktu itu tren ini dibawain sama pemiliknya Vanguard yaitu John Bogle. John pernah bilang bahwa daripada kita pick needle in a haystack, kita pilih ibaratnya jarum di tumpukan jerami, kita mendingan langsung beli satu jeraminya aja semuanya. Jadi kalian kalau misalnya sering dapat saran dari investasi, bahkan dari gue sendiri, gue suka saranin untuk index investing. Jadi kalau misalnya kita active manager ya, kita sebuah manajer yang aktif, kita mau mencari yang namanya alpha atau kenaikan di atas indeks. Alpha ini adalah yang dicari oleh para aktif investor. Tapi kita tahu ya secara data aktif investor tuh banyak banget yang kalah. Bahkan di reksadana di Indonesia, reksadana yang ngalahin indeks itu dikit. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya masuk ke index investing dan BlackRock ini ngasih solusi yang gampang. Jadi kalau kalian lihat kayak misalnya S&P 500 itu ada IVV dan lain-lain. Kalau bahkan kalian mau invest di Indo, ya banyak orang invest tuh pakai BlackRock. Simpelnya ETF atau Exchange Traded Funds. Jadi kan kalau reksadana itu adalah mutual fund. Kalau ETF ini kalian bisa tradable. Jadi kalian bisa belinya di market. Sama di Indonesia juga ada. Tapi kalau orang luar negeri banyak kan lebih suka untuk beli ETF dibanding beli reksadana karena belinya lebih gampang. Jual dan belinya bisa di jam market. ETF atau Exchange Traded Fund itu sebenarnya adalah basket dari saham yang biasanya tematik ya. Jadi ada yang bisa tracking indeks kayak punya BlackRock, sampai ada yang misalnya dia active management tapi dia misalnya fokus ke revolutionary teknologi yang kayak misalnya ARK Invest punya, dia invest di revolusi genetika ataupun robotik. Di sini sebenarnya di dunia ini hanya ada 3 perusahaan yang memonopoli market share dari ETF ini. Ya, pertama ada BlackRock ya punyanya Larry Fink, ada juga Vanguard punyanya John Bogle dan juga State Street. Nah, BlackRock tumbuh karena movement dari passive investing sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mau invest di Indonesia ya orang luar negeri, kenapa gue pernah bahas di video Bandar gue kenapa Bandar tuh jualan pas masuk MSCI. Karena kalau masuk MSCI itu passive fund dari luar itu masuk. Jadi orang luar negeri, kalau misalnya dia mau invest di Indo, dia nggak akan pilih-pilih saham Indo. Ya, karena dia nggak punya waktu. Karena Indo di global market itu paling cuma 0, berapa persen. Indo tuh basically nggak penting di global market. Ada negara seperti India, China, Amerika, ya kan. Indo tuh sangat kecil banget. Jadi orang kalau mau punya exposure investasi di Indonesia, yang mereka akan lakukan adalah mereka akan milih passive fund dari BlackRock, yaitu namanya EINDO tickernya. Itu MSCI Indonesia. Jadi MSCI itu adalah indeksnya Indonesia yang dibuat sama MSCI. Nah makanya kalau misalnya saham Indonesia di listing di MSCI, biasanya harganya tuh akan turun. Bisa ada yang buangin barang. Kenapa? Karena dicaplok sama fund luar gitu. Jadi bandar yang lokal biasa buangin barang saat saham itu masuk ke MSCI. Di sini ETF itu nggak cuman retail yang masuk ke produk kayak BlackRock, tapi banyak seperti sovereign wealth fund, kayak misalnya kita lihat GIC, Temasek, bahkan yang kita Norwegian punya, Saudi punya. Banyak SWF ini, sovereign wealth fund yang masuk ke dalam BlackRock, dan juga banyak dana pensiunan juga yang masuk sini. Nah, di sini gue pengen kasih kalian sedikit gambaran ya, kenapa orang banyak bilang BlackRock itu adalah perusahaan paling jahat yang ada di dunia dan perusahaan yang paling berkuasa. Ingat waktu si Jerome Powell tuh 2020 dia keluarin money printernya ya, dia lakuin yang namanya quantitative easing dan print uang banyak banget. Nah, kalian coba tebak siapa yang dipilih oleh the Federal Reserve untuk support pandemic program mereka untuk ngebelin bondsnya di market. Ya nggak perlu pinter-pinter amat, kalian pasti tahu jawabannya seperti video ini yang gue bikin. Jawabannya yang bikin itu adalah BlackRock ya. Jadi mereka kerjasama sama Feds untuk lakuin yang COVID support aids untuk ngebayar bonds di market. Unit Financial Advisor-nya BlackRock itu di-appointed ya sebagai investment manager untuk mengakses kredit supaya para perusahaan bisa maintain operasinya melalui dibilangnya itu period of dislocation ya kan, karena dampak dari COVID. Ini yang pas COVID aja, bayangin. Untuk bantuin orang aja itu the Fed atau pemerintah Amerika itu makai BlackRock untuk kerjain. Yang lebih gilanya lagi, kita coba trace back ke tahun 2008. Coba kalian bisa tebak ya, shadow bank dibalik bailout-nya Bear Stearns ya. Bahkan
insurance giant seperti AIG. Balik lagi kemana? Semuanya balik lagi ke BlackRock. Di sini mereka ibarat perusahaan yang pakai banyak topi, ya kan? Coba bayangin mereka bisa nyeting aset yang dia mau beli dan dia jual, ya pasti cuan terus. Nah, waktu pemerintahan itu coba nyelamatin AIG, kalian coba cari, ya kalian coba Google namanya Maiden Lane, ya 2 dan 3, yang isinya tuh hutang dan mortgage sampah sisa-sisa asetnya AIG. Itu gedenya, size-nya itu adalah 100 juta US dollar. Siapa yang beresin? BlackRock. Jadi dia ibaratnya itu dia yang beresin barangnya, dia yang jualin barangnya, ya dia yang bikin hancur, dia yang beresin juga. Jadi dia cuan di dua sisi. Nah, BlackRock itu bikin 5,5 billion dolar ya deal CDO tahun 2007. Yang akhirnya kita tahu ini semua hancur berantakan. Akhirnya apa? Terjadi namanya krisis global karena waktu itu subprime mortgage dipump, ya itu dari zamannya Alan Greenspan di tahun 2001. CDO deal ini ada 2 billion dolar yang namanya Pinnacle Point. Kalian tinggal Google aja Pinnacle Point. Ini tepat sebelum krisis 2008. Kalian bayangin nggak? Dia bikin sesuatu yang rusak tahun 2008, tapi nanti pas 2008 crash, yang beresin siapa? Balik lagi ke BlackRock. Nah, bayangin dia bikin semuanya itu jadi hancur ya. Kayak misalnya nih piring ya kan. Piring dia yang cuci sendiri piringnya, dia yang buat piringnya, dia yang banting, dia yang sapu. Jadi semua piring itu punya dia. Jadi BlackRock ini menurut gua bukan cuma sekedar investment manager, tapi BlackRock ini adalah sebuah entitas ya, shadow banking di balik pemerintahan atau bahkan udah jadi pemerintahan gelap sendiri. Karena dia itu masuk di semua lini bisnis ya. Semua perusahaan yang kalian tahu ya, semua perusahaan yang kalian pakai mau dari Chevron ya, semua itu ada BlackRock di dalamnya. Kalian cari aja semua perusahaan Apple ya kan. Dia punya berapa persen dari Apple? Microsoft, Google, ya, Netflix, semua FANG company, semua teknologi company, Tesla, semua yang masuk di indeks S&P 500 BlackRock punya voting power di dalamnya. Tapi kenapa mereka bisa melakukan ini dengan sebesar itu? Ya skalanya kan gede banget waktu itu fundnya. Dan karyawan mereka waktu itu nggak sebanyak sekarang. Mereka punya sistem namanya Aladdin. Ya, ini adalah teknologi semacam mata elektronik yang bisa sortir puluhan portfolio dengan size ratusan billion dollar. Jadi karena mereka punya teknologi namanya Aladdin ini komputer yang super amat canggih ya. Kalian bisa cari di investor presentation di BlackRock bagaimana cara kerja Aladdin ini. Bahkan kalau misalnya mau bahas Aladdin ini, gue butuh mungkin satu video lagi karena ini mungkin jadi terlalu panjang kalau gue bahas semuanya di sini. Dia adalah orang paling berkuasa setelah pandemi ya. Dia jadi rajanya post bailout. 2008 ya kan dia jadi raja lagi karena itu hancur semua marketnya. 2020 dia yang buy up bonds-nya, dia yang pump marketnya jadi kaya banget. Tapi orang banyak yang nggak pernah dengar namanya bahkan, Larry Fink. Jadi secara diam-diam ya, Larry Fink ini udah berhasil untuk bikin kerajaan private equity ini dan kerajaan aset management ini selama 40 tahun di balik layar sebagai shadow bank. Larry Fink selalu bilang bahwa dia peduli sama lingkungan ya. Dia akan bikin ESG compliance, dia akan bikin fund yang bahkan ESG compliance. Tapi dia adalah salah satu shareholders terbesar di Chevron yang nyumbang 23 juta metric ton CO2 setiap tahunnya. But we believe more than ever before, Joe, that climate change is investment risk. Jadi ESG terus yang diomongin, tapi itu sebenarnya semuanya bullshit. Nah di sini kalian bisa bayangin nggak apa yang akan terjadi di masa depan kalau perusahaan-perusahaan big tech, oil and energy dan gas, perusahaan properti, perusahaan perbankan itu semua dikontrol sama satu perusahaan. Gak cuma itu, dia juga punya koneksi ya ke pemerintahan Amerika, dia punya koneksi ke Federal Reserve, dia punya koneksi ke semua pemerintahan di dunia yang lainnya dan semua bank sentral di negara lainnya. Dia juga punya koneksi ke forum-forum besar seperti World Economic Forum. Nah itu unik tuh. Jadi kemarin tuh baru ada pertemuan ya, beberapa Larry Fink juga datang, dari direkturnya FBI datang ya, dan berbagai macam orang kuat lainnya datang semua. Itu mungkin gue bisa bahas di video lainnya ya tentang World Economic Forum. Tapi mungkin yang ini agak bahaya tuh kalau gue bahas tentang World Economic Forum. Di situ kalian bisa bayangin itu banyak perusahaan yang support. Di situ partner-partnernya kalian bisa lihat itu adalah ibaratnya kalau disebut dengan elit global ya, mereka yang ngontrol dunia ini. Nah di sini unik ya, kita lihat bahwa JP Morgan, ya CEO-nya Jamie Dimon, waktu itu pernah bilang bahwa Bitcoin itu adalah aset yang tidak berguna. Kalau misalnya naik dari 21 juta akan bagaimana? Tapi uniknya BlackRock itu udah masuk ke dalam dunia cryptocurrency juga. Kita tahu BlackRock itu selalu one step ahead of the curve. Dia selalu lebih pintar. Larry Fink ini selalu sebuah revolusioner. Jadi dari dulu dia udah manfaatin teknologi untuk bond trading. Dia manfaatin Aladdin untuk bikin BlackRock sampai 10 triliun US dollar. Dan sekarang dia lagi masuk juga ke dunia cryptocurrency. Walaupun orang-orang traditional finance seperti CEO-nya JP Morgan, Jamie Dimon itu masih ngerasa Bitcoin itu sampah, itu adalah aset yang nggak berguna, akan masuk ke nol. Dia bilangnya itu kayak petrok ya, kayak binatang tapi batu. Crypto is a complete sideshow, okay? And you guys spend too much time on it, and I've made my views perfectly clear about crypto tokens are like pet rocks.
Jadi nggak ada gunanya dan itu bakal lebih mungkin dari 21 juta. Tapi di sini, di BlackRock ya, pada Januari 2023, salah satu $15 billion fundnya BlackRock itu mulai memudahkan investor untuk beli Bitcoin. Jadi dia lagi gedein Bitcoin exposure ke klien-kliennya. Lewat apa? Lewat Coinbase. Jadi dia kerjasama dengan Brian Armstrong untuk bikin format penawaran baru untuk klien-klien besarnya terhadap Bitcoin. Dia juga bikin blockchain fokus ETF ya. Jadi ETF itu kan basket saham. Dia bikin ETF untuk kripto dengan ticker IBLC. Ya, jadi ini baru banget di launching. Kalian bisa Google sendiri IBLC. Gak cuman itu, untuk lebarin sayapnya ke kripto, BlackRock itu juga berpartisipasi di $400 juta founding run untuk Circle ya, sebagai primary asset manager di stablecoin USDC. Jadi kalian tahu kan stablecoin ada USDT, Tether, ada USDC ya, dan juga ada BUSD-nya Binance. USDC ini sebenarnya di-own sama BlackRock. Dan BlackRock ini lagi fokus untuk mengeksplorasi ya penggunaan kira-kira stablecoin itu use case-nya bakal jadi seperti apa di capital market. Jadi dia sangat udah dive deep ke dalam kripto. Nah di sini jadi pertanyaan gua, perusahaan yang mengontrol dunia aja udah masuk ke kripto. Lalu masa kalian masih skeptis?